Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, tim bisnis kami akan mempresentasikan tentang proposal bisnis yang telah kami rancang bersama. Sebelum masuk kepada intinya, alangkah lebih baik jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Piani Rosyadan, dari Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2017. Kemudian ada teman-teman saya dari LISMA, silakan memperkenalkan diri. Baik, saya Lisma Sari Anisha dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2017. Kemudian ada teman saya Indi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indriani Suleman dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Manajemen Angkatan 2017. Selanjutnya ada Ana. Baik, perkenalkan, saya Alfiana Nurrahmadeni dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Angkatan 2017. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Selanjutnya, kami akan memulai dari perkenalan bisnis kami, yaitu bisnis kami bernama EcoBank. EcoBank ini merupakan usaha yang dirintis tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga kepedulian akan lingkungan. Nah, usaha EcoBank ini berbasis pengelolaan sampah dengan cara sistemnya yaitu mengumpulkan sampah daur ulang yang sudah dipilah dari konsumen kita, lalu kemudian dijual kembali atau disalurkan kepada pengepul sampah yang lebih besar, UMKM maupun pihak ketiga lain yang membutuhkan sampah daur ulang dengan harga yang kami patok harga bersaing. EcoBank ini dikelola berbasis seperti perbankan, jadi kita bisnis jasa yang dijalankan oleh tim kami, tim EcoBank, yang kami sebut dengan Ecoluntir. Bisnis kami ini menggunakan sampah daur ulang sebagai objek jual belinya. Target penyetor atau target pasar bisnis kami adalah mahasiswa, lalu ada warga yang tinggal di sekitar kampus, dan daerah padat penduduk. Untuk bisnis kami, bisa slide selanjutnya. Bisnis kami ini rencananya akan dimulai di Kota Semarang. Alasan kami memilih Kota Semarang karena kami merasa problem yang ada di Kota Semarang ini relevan dengan bisnis kami. Bisnis kami ini ingin dimulai di kota yang memiliki permasalahan sampah, lalu atau permasalahan lingkungan, lalu daerah kampus, dan juga daerah padat penduduk. Dan ini di Kota Semarang sendiri merupakan salah satu kota yang memiliki permasalahan lingkungan, yaitu banjir. Sangat populer sekali Kota Semarang ini dikenal dengan kota banjir. Dan beberapa kampus besar juga ada di Kota Semarang, lalu ada beberapa daerah yang merupakan daerah padat penduduk. Dari tim kami pun ada 2 orang yang berbasis di Kota Semarang. Jadi langkah lebih mudahnya kami memulai bisnis di Kota Semarang. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan di kota-kota besar, dan volume sampah yang dihasilkan per orang di kota besar itu rata-rata 0,5 kg per kapita per hari. Produksi sampah di Kota Semarang ini mengalami peningkatan terus dengan kisaran 0,5 sampai 1% per tahunnya. Dan diperkirakan pada 2040 total produksi sampah di Kota Semarang ini mencapai 1.900 ton per hari. Dan di tahun 2017 itu kisarannya sekarang udah di 1.300 ton per hari. Oke, baik, selanjutnya adalah solusi. Berikut adalah solusi yang kami tawarkan. Adanya usaha pengelolaan sampah yang edukatif dan dapat mensejahterakan masyarakat, di mana nantinya kami menangani pengelolaan sampah daur ulang di Semarang, lalu menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, dan juga menyalurkan sampah daur ulang itu kepada UMKM atau para pengrajin sampah. Kemudian selanjutnya, berikut adalah demo produk dari kita, di mana EcoBank itu melewati beberapa tahap, yaitu pemilahan sampah rumah tangga, kemudian penyetoran sampah EcoBank, ada
pun penimbangan, kemudian pencatatan. Nah, di pencatatan ini, Ekoluntir atau sebutan dari tim EcoBank akan mencatat bobot sampah berdasarkan jenisnya. Agar lebih transparan, catatan tersebut diinput ke dalam sistem EcoBank yang kemudian dapat diakses oleh nasabah melalui aplikasi atau website. Berikut adalah tampilan dari user interface, responsive mobile, dan juga website dari aplikasi kita. Kemudian sampai di tahap akhir, kita ada pengangkutan, di mana nantinya akan bekerja sama dengan pihak pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati. Lalu kemudian, berikut adalah customer segment, di mana sasaran kita adalah masyarakat usia 17 tahun hingga 30 tahun dengan status ekonomi menengah, rata-rata berprofesi sebagai mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, maupun pengusaha mandiri. Kemudian selanjutnya ada bisnis model. Key partners kita ada pengepul sampah, petugas kebersihan, pemilik warung, pemilik rumah, dan juga mahasiswa. Lalu channels, kita menggunakan web dan aplikasi pribadi. Kemudian customer relationship kita ada sosial media dan juga memberikan giveaway. Kemudian key activities kita yaitu mengumpulkan sampah, kemudian menyalurkannya ke pendaur ulang, lalu mengelola sampah tersebut. Kemudian ada revenue streams, di mana kegiatan tersebut adalah pendistribusian sampah dan juga pengelolaan sampah. Kemudian selanjutnya, untuk kompetisinya yaitu EcoBank ini lebih berfokus pada pengolahan sampah yang bisa didaur ulang. Pengolahan usaha perusahaan lain lebih kepada mengumpulkan sampah secara keseluruhan tanpa memilah-milah sampah tersebut. Sedangkan usaha dari EcoBank ini lebih berfokus pada pengolahan sampah yang bisa didaur ulang, sehingga kami memiliki peluang untuk berkembang menjadi usaha dan bisnis yang lebih besar. Sedangkan untuk underline magic-nya, yaitu yang pertama, mudah dan efisien, di mana kami menggunakan alur kerja yang mudah dan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi aplikasi. Yang kedua, edukatif, sebagai campaign lingkungan bersih hidup sehat, dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat setempat untuk bagaimana cara pengolahan sampah yang baik dan benar. Baik, selanjutnya ada go-to-market plan. Ada value proposition yang pertama, harga bersaing, peduli lingkungan itu mudah, menabung sampah untuk kebaikan masa depan, dan melayani sepenuh hati. Slide selanjutnya, ada tim dari EcoBank, terdiri dari founder, Viani Rosyadan, kemudian bagian keuangan Alfiana Nurrahmadeni, marketing Indriani Suleman, dan distributor Lismayasari Anisya. Selanjutnya, ada milestone atau estimasi waktu yang kami gunakan dalam menjalankan bisnis EcoBank ini. Pada tahun pertama, kami fokus melakukan promosi, di mana promosi kami melakukan dua cara. Yang pertama adalah promosi langsung dengan mendatangi kos-kosan, rumah-rumah warga, maupun sosialisasi dengan RT RW setempat. Kemudian pada tahun kedua, promosi yang selanjutnya adalah promosi melalui media sosial, seperti menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun kedua, kami mulai melakukan rekrutmen pegawai. Dan pada tahun ketiga, kami mulai mengajak atau memperluas bisnis kami dengan mencari mitra bisnis untuk diajak bekerja sama. Kemudian, selanjutnya ada financial project. Slide selanjutnya. Ada financial project. Jadi di EcoBank ini ada 5 jenis sampah. Sampah jenis pertama adalah plastik campuran. Dengan jenis sampah pilah ada cukup banyak, mulai dari plastik putih hingga sampah mainan bekas. Harga beli Rp3.000 dan harga jual setelah disortir
mencapai 3.500 sampai 5.500 rupiah. Kemudian hasil pendapatan atau keuntungan yang diperoleh 500 sampai 2.500 rupiah. Selanjutnya ada jenis logam 1. Di sini ada jenis sampah pilah besi super dan besi biasa. Harga beli sebelum disortir adalah Rp2.500. Kemudian harga jual setelah disortir Rp4.500 sampai Rp5.000. Keuntungan yang kami peroleh Rp2.000 sampai Rp2.500. Kemudian jenis sampah logam kedua terdiri dari tembaga, aluminium, kuningan, dan timah. Dengan harga beli sebelum disortir adalah Rp20.000. Setelah disortir, harga jualnya menjadi Rp25.000 sampai Rp50.000. Dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp5.000 sampai Rp30.000. Jenis sampah selanjutnya adalah sampah kertas dengan jenis sampah pilah kardus, kertas putih, dan kertas buram. Dengan harga beli sebelum disortir adalah Rp1.000 dan harga jual setelah disortir Rp2.000 sampai Rp4.000. Keuntungan yang kami peroleh Rp3.000 sampai Rp3.000. Selanjutnya ada jenis sampah botol dan kaca. Dengan jenis sampah pilah, botol kecil, botol besar, dan sampah kaca. Dengan harga beli sebelum disortir adalah Rp1.000 dan harga jual setelah disortir Rp1.500 sampai Rp3.000. Keuntungan yang diperoleh Rp5.000 sampai Rp2.000. Dengan demikian, jumlah rata-rata pendapatan atau keuntungan yang kami peroleh dari jenis 20 sampah pilah adalah Rp3.800. Baiklah, kita sudah sampai di akhir presentasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa EcoBank merupakan bisnis pengelolaan sampah daur ulang sekaligus bisnis yang dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Juga bisnis yang dapat membantu masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan juga membantu mengubah sampah di sekitar kita menjadi barang yang bernilai ekonomis. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.